Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue Mr. OTW Otomotif. Wow, Wedaw Civic Vario tahun 96. Untuk detailnya, gue sekarang sama Mas Bro Fajar. Mas Bro Fajar ini yang punya Civic Vario tahun 96. Udah nampak sih ini dari sini warna mesinnya, bukan mesin, sedang gue mau ngomong apa sih bro? Engine bay. Engine bay itu udah mentereng. Ditambah lagi bagian atasnya. Aduh, pokoknya gue gak mau bercerita, gue pengen yang punyanya aja langsung Mas Bro Japra dari Civic Vario. Civic Vario Bekasi Raya. Oh, Bekasi Raya. Ya, ini Mas Bro Japra ini Civic Vario Bekasi Raya. Ya. Gue kenal dia dulu pas tahun berapa bro ya? Tahun 2019 ya? Tahun 2019. Waktu gue pakai Vario juga tahun 2000, ketemu di Galaxy pertama kali ya. Di Galaxy. Betul. Dan dia belum jadi ketua. Belum. Dan sekarang jadi ketua. Iya. Dan akan diperpanjang. Belum tahu. Pemilihan segera. Oke, kita langsung balik lagi ke topik utama, yaitu tentang modifikasi mobil. Tapi ini Mas Bro Japra lebih fokus ke awalnya, dia fokus untuk ke swap engine. Ya. Betul Mas Bro? Betul. Sok, mangga tuh silakan dijelaskan ini. Apa sih yang udah lo bikin jadi waduh. Silakan. Ya, oke. Jadi ini Civic Vario tahun 96. Mesin aslinya dulu D series ya. Cuma tahu lokalnya Indonesia SO4, aslinya pakai D series. Oke. Dulu sempat dimodifikasi juga D seriesnya. Sekarang ganti ke H23H DOHC. H23 DOHC. H23 DOHC. Iya. Oke, itu mesin apa bro? Ini bawaannya mesinnya aslinya punyanya Accord Wagon Sear tahun 98 sampai 2001 lah kurang lebih kalau nggak salah. Itu sekitar tahun 2000-an lah. Accord Wagon Sear. Iya. Berarti kalau di sini kayak Cielo itu ya? Iya. Tahun 2000 ya? Nah, angkatannya Cielo dia. Cuma ada wagon. Wagon aslinya cuma ada di mobil Accord yang wagonnya. Ntar gue cari gambar kayak gimana. Oke. Accord Wagon SIR Sportia debut. Dilanjut. Jadi mesinnya H23 ini full stock internal standar, bawaannya H23. Dikawinin sama gearboxnya B18C Type R, bawaannya Integra Type R. Udah Integra Type R. Kode gearboxnya S80. Jadi ini kawin-kawinan nih ceritanya. Mesinnya H23, gearboxnya B series, punyanya B18C. Tunggu sebentar. Mungkin ada yang bakal bingung nih. Itu kawinan karena gimana tuh bro? Ya, jadi H23 bawaannya Accord Wagon Sear ini itu Matic aslinya. Oh, jadi karena bawaan asli Matic. Oke. Sebenarnya memang ada gearbox H series yang manual. Tapi untuk peruntukannya memang ngejarnya untuk drag. Untuk drag tujuannya. Kita cari rasio gearbox yang cocok. Gitu, akhirnya kita pilih lah, hasil diskusi sama tunggal kita juga
itu pakai gearboxnya Type R gitu ceritanya. Oke. Jadi lo swap ini karena emang tujuannya lebih ke balap ya? Iya, lebih ke balap. Tapi lucunya gua nih, Oke. lucunya gua. Bentar, lucu banget ya? Ya. Gua ngomong ke tuner gua mau Hah? balapan tapi masih nyaman buat dipakai jalan-jalan. Istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh street car kali ya, street race car gitu. Jadi Bukan street look ya? bukan. Oh, Jadi tampilan nanti dulu nih. Oke. Gua ke mesin dulu. Ah, Karena ya memang keinginannya gua ke arah situ dulu. Oke. Tuh. Jadi pesannya gua ke tuner gua di RB di Research Before. Aha. RB. Ya itu pesan gua mau mobil gua bisa dipakai balap, nggak malu-maluin pakai balap, tapi di bawah harian masih enak, masih daily friendly gitu. Buat weekend, buat jalan-jalan itu masih oke. Oke. Gitu makanya gua pertahankan juga standar internalnya standar semua. Bener-bener pakai bawaannya A23 gitu. Tuh, emang lu bakalan sering balapan? Sejauh ini sih masih kepengen terus balapan. Sejauh ini. Karena pandemi aja ini event-event banyak yang dipospon, banyak yang ditunda. Dulu ya? Oke, siap. Oke, lanjut. Berarti lu sendiri yang bawa? Gue sendiri yang Balapan? Gue sendiri yang bawa. Balapannya apa nih? Sirkuit apa drag? Drag race. Oh, lebih ke drag ya? Lebih ke drag race. Pernah nembus berapa? Target terakhir baru ketemu event tuh di 201 di Mekarta, event Mekarta itu baru di 91. Total time-nya, elapsed time-nya itu 90 karena reaction time-nya 0,1 jadi 91 time-nya dihitungnya. Gitu. Jadi untuk mencapai bisa dengan angka yang itu berarti di balakan itu ada pahitnya dong. Wah, kalau bicara pahitnya justru memang ini mobil kalau mau diceritain justru yang nggak habis-habis ceritanya sejarahnya. Itu dia caranya. Karena proses itu yang perlu dibagi. Iya. Kalau hasilnya kelihatan. Iya. Nah, proses itu pasti kan ngejelimetnya pasti ada, pusing dan segala macam. Coba. Iya. Terutama pusing di dompet itu paling penting itu. Jadi memang paling pertama itu ya ini mobil pertama gua. Oke. Dari pertama gua kerja yang memang cuma baru bisa sekedar ngerawat awalnya. Sedikit-sedikit terus nggak sengaja terjun lah ke drag race iseng-iseng awalnya. Iseng-iseng awalnya terus akhirnya ada sedikit anggaran buat memodifikasi mesin bawaannya Vario. D-series itulah gue modifikasi. Berarti pas sebelum kesini lu Sebelum mesin kesini. bawaannya lu yang otak-atik. Iya. Oke. Waktu itu pakai D-series balapan dan sama gue juga ngomong itu gue masih mau dipakai harian. Masih bisa dipakai jalan-jalan lah gitu. Akhirnya balap trouble waktu itu memang gue lagi pakai jauh pulang ada masalah mesin gak bisa dipakai lagi lah intinya. Akhirnya pistonnya pecah, gue gantilah pilihannya ke mesin ini sekarang. Oke. Memang jadi mobil inilah yang bener-bener ngikutin cerita gua gitu. Dari pertama gua kerja sampai sekarang akhirnya bisa punya anggaran buat swag A23. Kalau bicara detailnya wah nggak habis nih, waktunya panjang. Panjangnya durasi ya. Terlalu panjang. Ntar orang jadi ngantuk dong. Iya. Ini dari mesin awal sampai spek yang lo mau dan itu kacau hancur, habis berapa? Waktu itu sih kalau bicara trial and errornya wah udah nggak kehitung karena gue juga memang memodifikasi mesin, gue pengen belajar juga. Oke.
Cari ilmu ya? Cari ilmu. Hmm. Benar, cari ilmu. Karena memang gue nggak hanya yang ini gue punya anggaran sekian, gue mau buat balap katain sekian, gue nggak mau begitu. Tapi gue nanya ini pakai ini gimana, pakai ini gimana. Akhirnya ya udah trial and errornya memang banyak. Tapi itu memang maunya gue gitu. Jadi gue yang pengen belajar juga. Itu waktu zamannya D-Series lah, masih pakai D-Series. Ilmu itu nggak cuma cari di sekolahan ya Mas Bro. Iya, benar. Jadi dari teman-teman, dari pengalaman ya pasti dapat ilmunya. Betul. Tinggal bagaimana lo milihnya aja kan. Iya. Yoi. Nah, berarti dari D-Series ke H23 DOHC sekarang. A23 DOHC VTEC. VTEC. Oke. Nah, dari ngebangun ini sampai sekarang yang kelar, Ya. udah kehitung berapa estimasinya? Ini sih habisnya udah sekitar mungkin di angka sekitar 70-an lah ya. 70. 70 80-an. Itu Total, udah total. Total semua Oke. dari mesinnya, gearboxnya, part-part pendukung yang dibutuhinnya, jasanya, bengkel semua sekitar 70-an lah ya. 70-an itu kan bukan yang tiba-tiba harus hari ini 70. Oh, enggak. kan? Enggak, Itu enggak. bertahap ya? Bener-bener bertahap. Yang pertama gue beli waktu itu paling awal itu mesinnya. Nah, Mesinnya ya hasil ngobrol segala macam dengan tuner. Akhirnya mesinnya gue beli, kita sepakati pakai H23. Lalu gue beli gearboxnya karena memang udah sepakat mesinnya gearboxnya B. oke. Baru yang lain ngikutin part pendukungnya, as rodanya, linkage-nya, lain-lain lah yang banyak part yang memang dibutuhin untuk vario swap ke mesin ini. Gitu. Itu part itu memang udah ready stock di Indo. Ini permasalahannya juga ganti swap H23 itu. Nah, H itu mesin nggak ada di Indonesia, nggak dipakai di mobil lokal Indonesia. oke. Jadi kalau nyari part standarnya itu susah banget, susah banget. Mungkin beberapa part itu ada yang sama kayak contohnya selang radiator itu masih sama kayak Cielo karena memang mesinnya barengan. Cielo itu pakai S22 kalau nggak salah S22 SOHC, H23 ini dipakai di Accord Wagon sear-nya gitu. Jadi beberapa part yang dari Cielo itu memang ada yang beberapa bisa dipakai kayak contoh selang radiator, terus packing ada beberapa yang masih bisa, tapi sisanya udah nggak nemu lagi. Tapi kalau part racingnya di Indonesia udah lumayan banyak, udah lumayan gampang ditemuin. Kalau memang nyarinya part racing, cuma harganya itu dia nggak cocok di dompet. Tapi kan mau nggak mau ya. Iya, tapi mau nggak mau kita. Tapi kan ya pembeliannya lo nggak yang langsung satu hari lo belanjain semua. Iya. Karena nanti bukan nanti karena lo belinya kan, oh yang cocok beli ini lo pesan dulu. Ya. Barang baru nyampe, pasang. Nanti kurang lagi apa, baru beli lagi. Iya. Nah kalau diestimasi ya mungkin bila rekening orang gitu ya. Nah itu, itu kalau ngelihat pun kecil, biasanya pendek. Pendek ya. Yang ngeliat rekening koran yang kecil-kecilnya itu, wih nggak terasa banyaknya itu. Gitu ngeprint rekening koran baru terasa. Iya. Kita pada hobi ya. Iya. Kita hobi itu emang bener-bener kayak udah yang ya udah gitu. Tapi hasilnya pas udah ketemu hasil kayak Puas, puas ya. puas. Puas. Gue aja yang ngeliat seneng. Ngeliat ya, wih seneng. Cuma nggak tahu kalau make. Oh ya, dan satu lagi. Nah, Alasannya gue pakai H23 iya. ini sebagai mesin Vario. Memang Vario ini terkenal bobotnya yang berat. Oke. Salah satu mobil yang bobotnya berat. Tigaan Civic. Di kelasnya Civic ya, terutama yang dipakai untuk drag. Makanya kenapa Oke. banyak yang larinya ke Estilo karena memang bobotnya sedikit lebih ringan. H23 ini pernah punya torsi badak, torsinya gede. Dan gua pengen mobil kan dipakai buat jalan-jalan nih ceritanya. Buat bawa badannya yang berat ini, H23 itu enak. Buat ngeruntul tuh asik. Iya. Tipis-tipis, mobil laju. Oke. Itu. Berarti gue nggak heran nih, gue nggak heran waktu kemarin si Bogel gue baru sehat, dia ngetes, kok bawahnya boyok, ya itu udah feeling, itu nggak bandingin mobil dia kayaknya.
Mungkin Cuma saja. ini kayak sama si ini yang badak gitu kan. Tapi ya beda cerita karena mobil si bogel gue tuh emang masih kurang sehat. Ini lagi proses untuk sehat insya Allah bismillah ya. Nah balik lagi si Vario punya dipanggil apa? Kalau di sini punya panggilan kebobule. Wih kebobule. Karena waktu mesinnya belum datang, gearboxnya belum datang, Hmm. memang waktu tunggunya lumayan lama nih mobil. Oke. Hampir 1 tahun prosesnya naik Wow. ke H23 ini. Karena nunggu mesin atau Nunggu gimana? barang. Oh nunggu barang. Nunggu barang, memang beberapa part. Ya itu dia yang tadi gue cerita, agak susah dicari. Kalau mesin cukup cepat, gearbox yang sekarang udah cukup langka gearbox ini. Iya sih. Jadi waktu pas gue ketemu Japra, dia bilang mau lagi proses ngebangun. Terus gak lama kesulitan ke diri, dia ikut sama Ke diri itu sama Alex CFO Jakarta. Jakarta. Terus next event kita ke Kuningan, dia bawa yang lain. Mobil yang lain. Mobil yang lain. Nah, mobil yang lain karena belum bisa dibuat jalan. Iya. Terus kemarin belum lama kita jalan, doi bawa dong dengan suara yang menggelegar, wah itu mengganggu kuping tapi nikmat. Buat kita yang seneng sama mobil, pasti pas lo lagi ketemu ini mobil di jalan, ya jangan coba-coba bisa nempel-nempel. Tapi kalau mau nempel dengan suara mesinnya, boleh silakan. Ya, tapi kalau di jalan ketemu sama Mas Japra, sama Om Japra, mau ngobrolin mesin, silakan. Monggo, silakan. Atau ke Reserve Reserve before. Jangan-jangan nama reserve before itu dari istilah bukan lo reserve untuk ke bengkel, tapi lo maunya apa? Nah, bisa jadi. Kayaknya mungkin dia terjadi. Mungkin. Oke, balik lagi nih. Header udah dari Iron Craft. mesinnya H23 DOHC. H3 DOHC. Delvo Ini pengapian pengapian. sedikit di-upgrade pakai MSD, pakai coil Oke. 2, produk MSD. Nah, engine mounting bro udah cakep banget ini. Engine mounting pakai Hasport. Asport. TB Throttle body ini pakai S90 ukuran 70 mili. 70 mili. fuel pump di lain ya. Fuel pump ini pakai DW 200 255 LPH. Nah, yang belum kelar nih dari si kebobul ya, itu nggak ada AC. Ya, memang kalau bicara PR nih mobil, gue sendiri, aku masih banyak hal yang perlu gue bangun gitu ya, perlu iya. gue bangun. Selain tadi salah satunya buat supaya makin enak dipakai harian, AC. Iya. Nah, yang kedua power steering. Belum ada. Belum power steering karena ini juga kendalanya swap ke H23. H23 itu Accord Wagon Series itu bawaannya udah EPS ternyata. Oke. Jadi gua nggak dapet power steeringnya dan nggak bisa pakai pompa power steering bawaannya Vario. Itu permasalahannya. Makanya rencana gua nanti pakai EPS dan udah komunikasi sama tuner gua itu pakai EPS-nya Veloz, cocok ke Vario nanti. Frankenstein sekali. Udah ini gado-gado ini. Oke. Gado-gado. Jadi kalau mau nyobain ya siap-siap bawa kaos ganti lah. Nah, nyobainnya malam aja. Malam. Dan jangan hujan. Dan jangan hujan ya. Bener. Kalau hujan malam lebih baik berhenti karena nggak kelihatan. Dan bisa berdua doang. Ya, cuma bisa berdua, jok belakang dilepas. Sebenarnya bisa dipasang. Sebenarnya bisa dipasang. Cuma nggak ada yang mau duduk di belakang, jadi ya udah nggak usah gue pasang gitu. Sekilas info nih. Doi sengaja dua. Kenapa tuh? Biar sebelahnya ya nggak ke belakang. Oh. Ada benernya. Sayangnya kosong terus di jok samping itu. Masih kosong. Jadi pasti available. Waduh, masih Available, silakan. Tapi nonton gue cowok-cowok semua. Iya sih, anak mobil ya. Iya kan? Anak mobil. Tapi jangan salah, kan juga ada tuh cewek. Oh iya. Ya, sebenarnya ada yang jodoh kan? Iya. Nanti gue sebutin IG-nya aja, ya. Bisa ya cek it out lah.
Tapi kebanyakan nih guys, isinya mobil. Itulah kalau ada pecinta otomotif ya isinya mobil dan timeline-nya mobil, Iya. ya kan? Iya benar. Iya, itu dia. Jadi jangan ke pacar, ya kira ke mobil. Pacar ya nanti mobil luar. Iya. Bahkan pacaran aja ke bengkel. Gitu. Jadi ya, bismillah ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, bukan hari ini sih, di vlog ini, ya mudah-mudahan bisa jadi referensi lo pada untuk nanti mau ngerubah swap engine ya Viperio atau Honda yang lain, Estilo atau ya mau mobil apapun, bisa ngobrolin ke Rizal Vivor atau bisa juga nge-DM ke Om Jabra. Ya. Pengen tahu gimana sih enaknya setelah di swap engine, atau pengen tahu lebih lanjut tentang pahitnya apa aja sih, lo bisa sih ngobrol langsung ke Om Jabra. Om Jabra ini dari Viperio Bekasi Raya. Bekasi Raya. Oke, gue juga Pramadana dan ini adalah Otoway Otomotif. Well, Mas Bro. Oke, Thank you, Mas Bro. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Yuk. Coba. Ah, Nih gue ceritain lebih banyak tadi apa yang gue lakuin di nih mobil. Oke. Di Vario gue. Jadi ya ini yang gue cerita H23 Dewa HC VTEC bawaannya Accord Wagon Sear. Yang gue upgrade atau part pendukung ya, kalau internal semua gue standar. Fuel line gue ganti pakai nilon. ini view line. Fuel line. Oke. Ini fuel line full gue ganti baru pakai nilon braided, terus Ini nilon. pakai nilon, ini bahannya nilon. Terus EPR-nya gue pakai Work. EPR-nya. Deketin. Works. Oke. Di belakang di tangkinya masih pakai tangki standar. Di mana tangki? Oh, tangki masih bawaan. Masih bawaan di bawah. Oke. Itu gua ganti fuel pumpnya. Fuel pumpnya ganti. Fuel pumpnya gua ganti pakai DW 255 LPH. gua Oke. pakai. Terus kalau masih di sektor bensin udah nggak ada injektor. Ini injektor. Oh, injektor. Oh, ini nggak kelihatan. Injektor juga. Oke. Injektor gua upgrade karena ini ECU-nya pakai Hondata. Jadi mau nggak mau injektornya perlu sedikit lebih besar. Ini injektor kawinan juga nih ceritanya, pakai Evo. Injektornya Evo yang gua Ini pakai. punya, oh berarti punya Evo nih? Punya Evo injektornya. Oke, Evo berapa? Evo 4. Evo Evo 4 yang gua pakai. Oke. Terus throttle body TB. 70 mili. Bawaannya Ini S90. Throttle body. Throttle body. Tunggu, S90 itu apa? Merek atau? Mereknya S90. Oke, merek S90. Iya. Oke. 70 mili. Terus lari ke exhaust, ini full didesain sama Ironcraft. Nuh, lihat. Bentukannya, wih, karakter badak. Apa? Badak kan, tenaga Iya. mesinnya badak kan? Badak. Disebutnya badak kan? Nampak dari exhaust udah mencirikan. Iya. Exhaustnya full design by Ironcraft. Ironcraft. Speknya mesin. Wih. Terus lari ke sektor pengapian. Gue pakai produk MSD Blaster SS buat coilnya. Distributor capnya pakai MSD Extreme Cap. Oh, ini capnya? Iya, capnya pakai Ini capnya. MSD. Terus kabel busi juga pakai MSD juga. Oke. Busi pakai NGK Iriway 8 yang gua Apa? pakai. Pakai apa? NGK Iriway 8. RW 8. Terus di sektor pengapian udah, nggak ada lagi yang gua upgrade. Di kopling ini gua pakai Carbonetic punyanya B series karena gearboxnya B series. Kayak Carbonetic. Terus as roda gue pakai Type R, bawaannya B18C Type R. Nggak nampak ya? Nggak kelihatan, Nggak kelihatan. di bawah. Di bawah. Terus linkage juga sama, pakai punyanya Type R, short seat. Terus radiator pakai 3 pli buat mendukung pendinginan supaya aman mesinnya.
Ini balnya udah ganti ya? Ini kipasnya pakai Karimun. Karimun. Kayak yang dibilang anak-anak balap, mobil balapnya apapun, kipasnya Karimun. Iya. Terus mounting pakai Hasport. Mounting. Jadi ada pakai Hasport. mounting yang di sini juga Hasport ya sama Hasport, ya? semua full Sama Hasport. Hasport. Terus yang di sini nih nampak jelas banget nih. Iya. Ini nih. Hasport juga Hasport. ini. Karena ini Hasportnya untuk B series, nggak ada Hasport untuk H series. Dan karena gearboxnya B series juga, jadi bracketnya custom semua. Ini. Iya, bracketnya custom. Bracket ini maksud lo? Iya, bracket ini terus yang di belakang. Oke. Yang nemuin antara bell house-nya gearbox iya. dengan mesin Situ. itu ya Ya. custom. Ini juga kelihatan sini. Nah, ini custom juga nemuin bell house-nya gearbox B series dengan mesin H series. ECU-nya otaknya pakai Hondata S300 V3 300 V3 Ini berarti H series ya? H series. H series sama B series bentuknya hampir sama bukan sih? Kurang lebihnya mirip-mirip ya. Mirip ya? Sama atasnya kotak gitu. Hmm. Oh, ini lebih besar aja karena memang cc-nya juga lebih gede. Oh, jadi ini lebarnya Ya, lebih sini juga lebih sedikit lebar lebih dan tinggi juga. dia lebih naik ini ya, Iya. lebih tinggi ya. Lebih tinggi juga. Nggak mentok di kap mesin nih. Enggak mentok di kap mesin. Tapi kan kayak kap mesin udah rubah. Iya, kap gua pakai karbon sih ini, kap karbon custom lokal punya kalau ini. Oh iya, karbon tuh. Ini bukan karbon buat nulis ya? Itu kertas karbon ya. Terus kalau di sektor kaki-kaki belum banyak gua upgrade. Shock masih standar bawaannya Showa, pakai Showa, bawaannya Vario lokal. Pernya yang gua ganti. Pernya gua pakai Tane. T. Yang H-Tech, yang H-Tech. Oke. Sisanya belum ada, full masih standar bawaannya Vario. Terus apa lagi? Velg. Bro, Apa tuh? atau nih. Coba nyalain. Oke. Coba. Ini ada yang seru nih cara menyalakannya nih ya. Oh iya. Dia dari driver side, gue ke passenger side. Tunggu sebentar. Oh iya. Bentar deh, gua cut dulu. Oke, kita lanjut untuk lihat bagian dalamnya. Dari si kebo bule, ada aki di dalam sini. Oh iya. Nah, coba nih, yang seru dari nyalainnya kayak gimana? Ya ini engine cut off buat safety sih, lebih ke safety kalau ada apa-apa. Kelistrikan semua di mobil dimatiin di sini. Ini posisi mati, gue hidupin. Listrik masuk. Ini untuk kontak on-nya. Lalu ini untuk hidupin fuel pump. Ini engine start button. Suaranya. Wow. Coba sekali lagi Mas Bro, gas. Oh my god. Gaspol. Cara matiin gimana? Tinggal matiin. Pertama fuel pump pasti gue matiin. Fuel pump dulu matiin. Oke. Kontak mati. Kontak mati. Ini yang si merahnya nggak dibalikin ke awal. Iya, ini juga ini untuk matiin semua kelistrikan. Oke, cakep. Ada lagi kah yang kira-kira menjadi satu hal yang perlu diketahui sama para pecinta otomotif? Ya, jadi dari semua yang gue ceritain tadi, mesinnya, gearboxnya, part pendukung yang udah gue pasang, hasil dyno outputnya itu 191 WHP on wheel di roda, 191 WHP. Aslinya base standarnya mesin itu 195 HP di mesin. Jadi kalau dari tadi 191 WHP di roda dikonversi ke mesin itu dikali 1,3 sampai 1,4, jadi perkiraan itu sekitar 250-an HP, 250-260 HP di mesin.
dengan torsi itu di mesin 144 lip-fit, atau kalau dikonversi ke Newton meter yang biasa dipakai di brosur atau apa itu. Wow, you can read the brochure. Satuan Newton meter itu sekitar 200 Newton meter di roda. Kalau di mesin tinggal kali 1,3 sampai 1,4 itu perhitungan sederhananya untuk konversi ke mesin. Jadi sangat cukup buat harian jalan-jalan kita, weekend, drag juga masih oke. Pol. Oke, cakep. Terima kasih. Terima kasih lagi Mas Bro. Yo. Oke, thank you.